Oke, sangat banyak hal yang menyebabkan seseorang mengalami, gangguan fisik karena masalah psikologis ini. Nah, yang terutama banyak ahli psikologi sepakat bahwa terutama adalah yang mendasar adalah adanya kecemasan dan kemarahan akan suatu hal, ya. Yang kecemasan misalnya, karena misalnya cemas tadi mau ujian atau ada tuntutan hidup yang lebih tinggi atau kekhawatiran akan masa depan yang, belum jelas misalnya ya, itu akan berdampak secara psikologis kemudian berdampak secara fisik. Ada misalnya, buku-buku psikologi yang sudah mengkaitkan tuh, misalnya kalau sakit fisiknya, buang-buang air, itu adalah biasanya, karena masalah psikologis takut akan masa depan yang kurang jelas, misalnya gitu ya. Ada sampai sudah ada, berbagai penelitian atau misalnya kalau anger misalnya atau kemarahan, biasanya kemudian psikosomatisnya, karena marah tentang suatu hal, kondisi hidup atau terhadap orang lain, banyak misalnya jatuhnya ke stroke misalnya ya, darah tinggi atau sakit jantung, ya. Nah ini, penyebab-penyebab inilah ya kecemasan dan kemarahan terhadap suatu hal ini yang perlu disasar dalam, kita menangani psikosomatis ini. Nah, bagaimana agar kita terhindar ya atau paling tidak meminimalisir, hal-hal yang sifatnya psikosomatis dalam kehidupan kita agar bisa berfungsi dengan lebih baik. Nah, salah satunya tadi kalau memang penyebabnya adalah kecemasan, maka kita harus lihat apa sih yang kita cemaskan. Ya, kadang-kadang kalau dalam kecemasan kita tidak, secara logis melihat faktanya. Ya, karena sudah cemas misalnya takut ujian, takut dimarahi, dosen misalnya ya. Kita coba lihat seberapa sering sebenarnya dosennya marah ya. Atau bahkan kadang-kadang marahnya belum pernah ke kita loh, marahnya ke teman-teman ya. Itu kadang-kadang kalau dibikin pikiran buruk negatif terus-menerus, maka akan menimbulkan kecemasan yang berlebihan sehingga kita takut untuk datang, kemudian alasannya dan kemudian menyebabkan kondisi fisik yang menurun. Ya, padahal kalau kita lihat dengan lebih, tenang, lebih rileks, seperti apa sih kenyataannya, seperti apa sih faktanya, dan seberapa mungkin itu akan, menyakiti ya, kita, hal yang kita cemaskan. Ya, nah itu kalau kita coba lebih rileks ya, waktu itu kita sempat bahas tentang relaksasi ya, kita coba relaksasi sebelum kita menghadapi hal yang kita cemaskan, kita tarik nafas, kita lihat lebih logis apa sih sebenarnya yang terjadi, maka kecemasan itu akan bisa lebih menurun. Ya, selain misalnya kita melakukan hal-hal yang membuat kita rileks ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemarahan juga seperti itu. Kalau misalnya kita lihat apa sih yang membuat saya marah, ini saya marah, kecewa, atau sedih. Kadang-kadang orang salah ya. Kadang-kadang pokoknya mau marah aja gitu ya. Oh sebenarnya karena kita kecewa, harapan kita misalnya tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, atau misalnya kita marah sama orang padahal orang tersebut mungkin tidak sadar bahwa atau tidak sengaja misalnya melakukan hal tersebut yang membuat kita marah. Jadi kita juga perlu melihat apa yang membuat kita marah, apa yang membuat kita cemas dengan lebih rileks dan logis, dengan tenang sehingga tubuh kita pun menjadi lebih rileks, tenang dan bisa berfungsi dengan lebih baik.